Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Untuk pelajaran matematika pada hari ini, nanti kita akan belajar tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa sambil lihat di buku paket ini, ada pada halaman 60. Dan selanjutnya silahkan kalian simak penjelasan ustazah. Ya, pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nanti kalau di buku paket itu bisa kalian lihat pada halaman 60. Yang pertama dulu tentang bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Nah, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya kalau bilangan prima itu biasanya bilangannya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain kecuali dengan bilangan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima di sini saja berikan contohnya, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Kenapa di sini disebut bilangan prima? Karena bilangan ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, hanya memiliki dua faktor. Misalnya di sini ya, kalau kita buat faktor dari 5 misalnya ya. 5 itu perkalian yang menghasilkan 5 itu cuma ada 1 kali 5. Selain itu perkalian 2 kan tidak ada yang menghasilkan 5. 2 kali berapa supaya menghasilkan 5 itu tidak ada. Berarti 5 itu merupakan bilangan prima. Misalnya seperti 9. Misalnya saja contohkan 9. 9 bukan bilangan prima. Perkalian yang menghasilkan 9 ada yang 1 dikali 9. Selain itu ada lagi kan 3 dikali 3. Nah, karena di sini 9 itu memiliki faktor yang lain selain 1 kali 9, maka 9 ini bukan bilangan prima. Nah, sudah bisa mengenali kan apa itu bilangan prima? Pokoknya bilangannya itu tidak bisa dibagi selain dibagi 1 atau dibagi dengan dirinya sendiri. Itu tadi tentang bilangan prima. Selanjutnya tentang faktor prima. Nah, faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, contoh yang pertama di sini. Misalnya kita ingin mencari faktor prima dari 18. Nah, yang pertama dulu kita tentukan dulu faktor dari 18-nya. Faktor dari 18 berapa saja? Ya, 1 kali 18. Perkalian 2, ada yang menghasilkan 18? Ada ya? 2 kali 9. Perkalian 3 ada yang menghasilkan 18? 3 kali berapa supaya 18? Ada ya? 3 dikali 6. 4? Tidak ada ya. 5 juga tidak ada. Kalau 6 sudah kebalikannya lagi nih. 6 kali 3. Berarti sudah cukup. Nah, berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, kemudian dari faktor 18 ini kita tentukan yang mana merupakan bilangan prima. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Mana yang termasuk bilangan prima? Ya, 2 ya. Ya, di sini tadi ada contohnya. 2 termasuk bilangan prima, berarti di sini 2. Ada lagi yang termasuk bilangan prima? Ya, 3 juga ya. 3 juga merupakan bilangan prima. Ada lagi? 6. 6 bukan bilangan prima ya. 1 kali 6 ada, 2 kali 3 juga 6, berarti 6 bukan bilangan prima. Nah, dari di sini kita bisa lihat. Jadi faktor prima dari 18 adalah
yang saja beri tanda kurung tadi berarti adalah 2 dan 3. Nah, itu maksud dari faktor prima. Saya contohkan lagi nih cara menentukan faktor prima. Misalnya faktor dari 20. Caranya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu faktor dari 20. Faktor dari 20. 20 1 kali 20 ya. 1 kali 20. 2 dikali 10. 3 ada? Tidak ada. 4 dikali? Ada ya, 4 kali 5. Kalau 5 kali 4 berarti sudah kebalikannya. Maka faktor dari 20 apa saja? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Dari sini yang termasuk bilangan prima apa saja? Oh ya, ada 2. 4 apakah dia 4 bilangan prima? Bukan ya. Ya, 5 juga bilangan prima. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Nah, itu tadi tentang faktor prima. Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu faktornya, kemudian dari faktor-faktor tersebut kalian tentukan yang termasuk bilangan prima. Selanjutnya, nah di sini tentang faktorisasi prima. Kalau di buku paket juga masih ada pada halaman 60 itu tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, nanti saja contohkan ya. Cara menentukan faktorisasi prima itu dapat menggunakan pohon faktor. Nah, seperti apa bentuk pohon faktor itu nanti saja jelaskan di sini. Contoh yang pertama, misalnya kita akan menentukan faktorisasi prima dari 24. Cara membuat pohon faktor itu seperti ini. Kalian buat seperti ini. Nah, beri cabang seperti ini di bawahnya. Kalian tentukan di sini apakah 24 ini bisa dibagi 2. Nah, kira-kira 2 itu dikali berapa supaya menghasilkan 24? Ada ya? Nah, 2 dikali berapa? Ya, 2 dikali 12. Nah, selanjutnya apakah 12 ini bisa dibagi 2? Bisa ya? Ya, dibagi 2 berapa? Ya, 2 dikali 6. Apakah 6 juga bisa dibagi 2? Bisa ya? 2 dikali 3. Kalau 3, nah biasanya kalau di ujung ini di sini sudah merupakan bilangan prima, berarti faktorisasi primanya selesai. Jadi angka-angka yang di ujung sini itu harus merupakan bilangan prima. Misalnya kan 24. Walaupun 24 bisa dibuat perkalian 4 dikali 6, tapi kan 4 bukan bilangan prima. Nah, tidak boleh membuat pohon faktor seperti itu. Yang angka-angka di sini harus merupakan bilangan prima. Kalau tidak bisa dibagi 2, kalian bisa dibagi 3. Terus seterusnya bisa dibagi 5 atau 7. Yang jelas harus merupakan bilangan prima. Setelah sampai di sini, kita tentukan bentuk faktorisasi primanya. 24 berarti adalah di sini ya. Nah, ini merupakan faktorisasi primanya. 2-nya 2 kali ada 3 ya, 2-nya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kita buat dalam bentuk perkalian seperti itu. Karena di sini 2-nya ada 3 kali, maka boleh kita tulis dalam bentuk pangkat seperti ini. 2 kali 2 kali 2 ada 3 kali ya. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 3. Nah, jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Jadi pangkatnya ini menentukan banyak bilangan 2 pada faktorisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan contohnya faktorisasi dari 40. Sama caranya seperti tadi. Kita buat pohon faktornya. Nah, latihan dulu kita membuat pohon faktor. Apakah 40 bisa dibagi 2? Bisa ya. 20 bisa dibagi 2? Oh, bisa. 10 kita bagi 2 lagi berapa? Ya, 2 kali 5. 5. Nah, 5 ini sudah merupakan bilangan prima. Berarti dia tidak bisa lagi. Sudah selesai sampai di situ faktorisasi primanya, pohon faktornya. Bisa kita tulis berarti 2 kali di sini ya. Ini saja beri bulatan. Supaya ini tahu yang ditulis itu adalah angka-angka itu. 2 kali 2 kali 2
kali 5. Karena sama ya seperti tadi, 2-nya ada 3, berarti bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 5. Dah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Itu tadi cara menentukan bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Iya, demikian tadi penjelasan Ustazah tentang materi kita hari ini mengenai faktor prima, bilangan prima, dan juga faktorisasi prima. Dan nanti silahkan kalian kerjakan soal latihan yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Dan untuk informasi, untuk minggu depan Ustazah akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran matematika. Jadi sebelum PAS nanti Ustazah ingin mengadakan penilaian harian sekali lagi untuk mata pelajaran matematika. Nanti untuk bahannya apa saja nanti Ustazah share di Google Classroom. Demikianlah untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.